Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Saudara sekalian, mari kita lanjutkan kuliah kita, kuliah filsafat pendidikan Islam. Materinya kita lanjutkan kali ini adalah pada aliran filsafat pendidikan Islam. Diktatnya dibuka ya, kita dalam mengikuti kuliah ini harus sambil melihat diktatnya ya. Kita tidak boleh kemudian kita lepas dari diktat, dan ini saya wajibkan untuk kalian di dalam kuliah ini harus memakai diktat ya. Diktatnya di yang awal-awal sekali ya, bahkan kita sudah memulai ya untuk untuk kuliah ini sambil memegang diktat ya, dan ini saya wajibkan. Saudara sekalian, kita untuk aliran ini ya, aliran filsafat, tentunya pada waktu kita dalam waktu kita kuliah ya, kuliah pengantar ya, pengantar filsafat ini sudah ada aliran-aliran dalam filsafat. Sebetulnya intinya itu adalah kita lebih terfokus pada pendidikan, karena mata kuliah kita adalah filsafat pendidikan Islam ya. Saudara sekalian, setiap orang itu mempunyai pemikiran yang berbeda. Itu memang dilatar belakangi oleh berbagai pendekatan perbedaan pemikiran setiap individu ya. Jadi perbedaan itu adalah sebuah keniscayaan, sebuah kepastian yang tidak bisa kita hindari ya. Apalagi di dalam filsafat yang kemudian perbedaan itu melahirkan aliran-aliran ya. Aliran-aliran ini jangan kalian kemudian kata-kata aliran ini kemudian aliran sesat, begitu, tidak ya, tidak begitu ya. Aliran-aliran di dalam filsafat pendidikan Islam ini pun juga di latar belakangi dengan berbagai pemikiran para tokohnya ya. Di keluarga kita misalnya, antara suami istri misalnya, itu perbedaan pemikiran itu sesuatu yang wajar. Antara kakak dan adik misalnya ya, perbedaan pemikiran itu adalah sesuatu yang biasa terjadi ya. Apalagi sebentar lagi kita akan menghadapi pilkada ya. Perbedaan pemilihan dalam sebuah kelompok itu sesuatu yang sangat wajar ya. Tidak kemudian semua memilih si kelompok pasangan A misalnya, kelompok pasangan B misalnya itu. Jadi akhirnya perbedaan-perbedaan pemikiran itu kemudian menimbulkan aliran-aliran di dalam pemahamannya ya, seperti itu. Apalagi di dalam dunia filsafat yang mempunyai pemikiran yang bebas ya, di dunia tasyrik saja, di dunia syariat, di dalam dunia hukum Islam saja yang pedomannya sudah pasti dan tidak bisa diganggu gugat, Al-Quran dan hadis, itu pun akhirnya juga melahirkan beberapa imam madhab yang kemudian kita anut dan kita ikuti. Tentunya dalam perbedaan madhab ini ya, perbedaan pemikiran ini, kita harus saling menghormati, begitu ya. Jadi kita tidak boleh mentang-mentang karena kita mengikuti Syafi'i ya, kemudian kita untuk madhab
Hanafiyah mungkin kemudian kita tolak ya, tidak boleh, jangan ya, kecuali kalau memang itu benar-benar pandangan pemikiran di masyarakat yang sudah benar-benar menyimpang dari syariat yang sudah baku seperti itu ya, kemudian akhirnya sampai menimbulkan aliran-aliran sesat begitu ya. Jadi janganlah kemudian kita sampai mengarah ke sana di dalam di dalam menyimpulkan sebuah pemikiran ya. Itu jadi di dalam dunia pemikiran manusia ini kemudian melahirkan beberapa banyak tokoh yang diikuti oleh para pengikutnya ya, termasuk di dalam dunia filsafat ya. Kita memikirkan, merenung, menemukan sesuatu dalam pemikiran kita, yaitu ada yang melatar belakangnya ya. Dalam sejarah perkembangan filsafat itu seperti itu. Nah, akhirnya di dalam pemikiran ini memang ada yang kemudian sejalan ya, ada yang kemudian bahkan saling bertentangan ya, ada yang saling mendukung dan sebagainya ya. Jadi perbedaan pendapat ini adalah konsekuensinya itu adalah seperti itu, dan itu adalah sebuah keniscayaan, adalah sebuah kewajaran ya, bahkan memang kita tidak bisa memungkiri ya. Nah, aliran ini kita pertama adalah aliran idealisme. Kita lihat idealisme yang dimotori oleh Plato ya. Aliran ini mempunyai pemikiran bahwasanya apa yang ada di dunia nyata ini sebetulnya maya, semu ya. Ada sesuatu yang lebih hakikat, lebih hakiki di balik dunia nyata ini. Ya, itulah kemudian yang disebut dengan idealisme ya. Banyak referensi yang kita baca dalam masalah idealisme ini ya. Idealisme ini itu terilhami, namanya referensi, namanya buku, apalagi bukan buku syariat, bukan agama, tapi buku filsafat, maka sah-sah saja untuk mempunyai pandangan pemikiran. Jadi pemikiran Plato ini diilhami oleh ajaran-ajaran agama waktu itu ya, agama waktu itu yang memang tidak boleh berorientasi pada dunia nyata, pada dunia yang ada ini, tapi harus berorientasi dan lebih mengutamakan pada dunia akhirat, kan begitu kira-kira ya. Kalau dalam Al-Quran, wal akhiratu khairul laka minal ula, kan begitu ya, wal akhiratu khairul laka ya, akhirat ya, itu lebih baik. Sudah itu yang kemudian akhirnya filsafat idealisme ini dipandang sebagai aliran yang lebih mengutamakan spiritual ya, sesuatu yang ada di balik kenyataan. Ibarat manusia itu ada fisik dan non fisik begitu ya, ada jasmani, ada rohani, dan idealisme ini rohaninya yang lebih banyak disoroti, ditata, sehingga pengikut aliran idealisme ini akhirnya melahirkan pendidikan spiritual, lebih mengutamakan kebaikan ya, berbuat baik, santun, dan begitu. Karena apa? Karena di balik yang nyata ini nanti ada sesuatu yang akan dialami berikutnya. Itu seperti itu. Tapi pendidikan kemudian kalau berorientasi penuh pada spiritual juga harus kita seimbangkan, kan begitu kan ya, antara jasmani dan rohani dan seterusnya ya. Jadi aliran-aliran dalam filsafat ini tidak kemudian kita parsialkan ya, tidak boleh. Kita harus memandang semuanya itu sebagai sesuatu khazanah keilmuan yang endingnya kita ini harus kemudian bisa memilah-milah ya, bisa mengambil hikmahnya seperti itu. Pun juga sama dalam
dunia pemikiran di sekitar kita. Apa yang baik itu yang kita ambil, dan yang jelek-jelek kita buang, dan kemudian kita juga menganalisanya lebih jauh, kita apakah cocok dengan dunia kita, ya, dan seterusnya. Kemudian kita juga banyak membandingkan dari pemikiran-pemikiran yang lain, ya. Jadi idealisme ini menekankan pada moral, ya, pada moral dan realitas, ya, spiritual. Jadi ini spiritual, realitas spiritual. Jadi spiritual itu adalah real gitu loh, moral dan realitas spiritual. Jadi pada waktu itu Plato, kemudian banyak sekolah-sekolah yang didirikan itu orientasinya seperti itu, ya. Ya, pesan-pesan moral, pesan-pesan kebaikan, karena alam ini sebetulnya dikelola dengan prinsip-prinsip kebaikan, ya. Ini dari sinilah maka kemudian kalau kita kaitkan dengan ajaran agama kita, ya, orang-orang kaum sufi itu lebih menekankan pada sesuatu yang sifatnya adalah ideal ini, ya, lebih menekankan pada sesuatu yang sifatnya adalah apa yang ada di balik dunia nyata ini. Jadi kehidupan akhirnya di dalam dunia sufi ini lebih condong pada aliran idealisme ini, walaupun sebetulnya kita tidak mengetahui secara persis dan kita tidak tidak bisa memvonis bahwasanya aliran idealisme ini adalah sesuatu yang dibenarkan, ya. Maksudnya benar dan tidaknya kita harus mengarah pada wahyu itu, ya, pada Al-Quran dan hadis. Jadi ini adalah sebuah hazanah yang harus kita kaji, yang harus menjadi bagian dari pemikiran keilmuan kita, ya. Itu seperti itu. Walaupun kemudian akhirnya kadang-kadang kita mengatakan, oh berarti kaum sufisme ini lebih condong pada idealisme gitu. Tidak seperti itu, karena sebetulnya sufisme ini mempunyai dasar yang tersendiri, ya, bukan pada dasar idealisme itu. Maksud saya seperti itu, ya. Jadi orang itu kadang-kadang mempunyai pemikiran yang harus menjadi tolok ukurnya itu adalah sebuah kebenaran, ya. Kadang-kadang juga tidak juga, ya, seperti itu. Kebenaran itu yang dimaksudkan adalah sesuatu yang diyakini sebagai sesuatu yang benar. Kayak di dunia sufi sendiri itu banyak aliran-alirannya, kan, ya. Jadi kalau saya lebih menukik pada permasalahan yang lebih jelas untuk kalian pahami, itu Thorekoh sendiri itu saja banyak ragamnya, banyak macamnya, yang mereka mempunyai dasar pemikiran yang berbeda-beda dari segi pengamalannya, kan begitu, ya. Di dalam Nahdlatul Ulama ada berapa 40 lebih itu tarekat yang direkomendasikan, ya, yang dibenarkan di dalam dunia tarekat, yang diakui oleh Nahdlatul Ulama, kan begitu. Jadi kalau di dalam filsafat ini ada perbedaan-perbedaan, itu adalah sebuah keniscayaan, ya, sebuah kepastian yang harus kita terima, ya, di dalam dunia masyarakat kita sudah itu memang sudah kodrat Tuhan, ya. Sehingga kalau ada banyak aliran-aliran pemikiran, ya, kamu kadang dengan saudaramu, ya, dengan kakak beradik misalnya, bahkan dalam keluarga itu sendiri, perbedaan pendapat itu adalah sesuatu yang sangat wajar. Hanya kemudian kita harus bisa, ya, memilah-milah dari perbedaan pandangan filsafat itu, mana yang baik kita ambil hikmahnya, dan mana yang yang tidak baik kita buang jauh-jauh ini. Yang pertama adalah aliran idealisme. Kemudian yang kedua adalah
aliran realis ya. Realis ini yang dimotori oleh Plato. Kalau idealisme ini lebih menekankan pada aspek-aspek spiritual kalau dalam dunia pendidikan, kajian keilmuan kita. Maka kalau di dalam filsafat realisme ini lebih mengutamakan pada dunia nyata. Jadi kenyataan inilah yang harus kita garap gitu. Kenyataan inilah yang harus kita kerjakan, yang harus kita eksplor, yang kemudian melahirkan sebuah peradaban dan ilmu, kan begitu ya. Itu ya, sehingga realisme ini mengesampingkan pada aspek-aspek spiritual. Ya, kita lihat pendidikan di dunia barat, kita lihat. Di sana antara guru dan murid itu ya sudah seperti pertemanan biasa gitu aja. Ya, tidak ada sesuatu yang kemudian menjadi sekat. Ya. Yang penting transfer of knowledge, ya, transfer ilmu. Begitu. Jadi beda dengan budaya timur ya. Budaya timur itu lebih menekankan pada pada akhlak ya, tawadhu ya, antara guru dan murid itu harus ada pemilahan di dalam pengertiannya ya. Kadang kita juga mempercayai tentang adanya unsur ek ya. Unsur ek ini kalau dalam dunia realitas ini juga tidak masuk ya dalam idealisme ini. Unsur itu maksudnya seperti ini. Kadang di pondok, di pesantren ya, kadang ngaji ya, kadang ngaji itu oleh kiainya hanya disuruh bersih-bersih ya, seperti itu, hanya disuruh bantu ini dan itu. Bahkan ngaji aja kadang-kadang tidak usah ngaji tapi kerja untuk di dapur ya dan sebagainya ya. Tapi unsur ek yang saya maksud ini adalah kemudian dia tidak ngaji tapi nanti kalau pulang itu ya jadi kiai gitu, misalnya seperti itu. Ini misalnya saja ya, misalnya saja. Sehingga dengan demikian maka sesuatu yang ada di balik ya, ada di balik fakta ini ya, kita percaya ya, memang kenyataannya seperti itu. Bahkan kadang-kadang yang ngaji gedung gitu di rumah tidak jadi kiai, paling tidak habis manggo masjid, musola, banyak jamaah dan sebagainya. Ini kamu kuliah juga begitu ya. Jadi dengan pengajarnya itu harus punya istilahnya itu, punya pemikiran tersendiri ya. Syukur-syukur kalau kamu mengamalkan apa yang ada di dalam kitab Ta'limul Muta'alim, kan begitu ya. Itu jadi kadang-kadang ilmu itu, ini yang saya maksud dengan unsur ek yang tidak ada pada aliran realisme ini ya. Kadang-kadang ilmu itu walaupun sedikit tapi bisa ya membawa kehidupan yang lebih baik. Kadang ilmunya banyak karena dia banyak kesombongannya, kadang-kadang ilmunya tidak bisa menjadi booster kehidupannya. Booster arti itu pendorong, yarfa'illahul ladzina amanu minkum, kan begitu ya, walladzina utul ilma ya darajat. Jadi orang-orang yang mempunyai ilmu itu kalau saya memahami itu adalah bagaimana ilmu itu yarfa'illah, jadi bisa mengangkat derajat seseorang. Jadi ilmu itu bisa mengangkat derajat seseorang. Kalau saya pahami itu adalah bisa jadi ilmu yang sedikit mengangkat sangat tinggi,
begitu pula sebaliknya, ilmunya sedikit tapi bahkan kadang-kadang ngaji sekolah itu ndak patek isok gitu, tapi bisa mengangkat derajat kehidupannya, ya. Kamu lihat saya yang sudah mempraktekkan itu, ya. Saya waktu itu punya banyak ya namanya sekolah kan ya banyak teman, mulai dari sekolah tingkat dasar, ya. Saya teman-teman saya dengan kehidupannya saat ini kita bisa melihat, oh begini karena dia dengan gurunya dia dulu begini misalnya seperti itu. Dia pintar tapi sombongnya juga tidak ketulungan misalnya, ya seperti itu. Ini hal-hal yang tidak ada pada filsafat realisme, ya. Jadi hukum alam dunia nyata, ya, benda ini yang harus kita katakan sebagai pengetahuan, ya, yang benar dan tetap itu sesuai dengan kenyataan yang ada, ya. Jadi perhatian pendidikan realisme ini tertuju pada apa? Pada pemenuhan akal anak, ya, dengan peraturan-peraturan dan hakikat-hakikat, ya, yang terlihat dalam alam, ya, terlihat. Yang tidak terlihat ya enggak, ya, yang tidak terlihat yang enggak. Ini kan kalau kita masukkan dalam dunia yang barusan kita sampaikan kan tidak masuk dalam dunia ini, ya. Maka pendidikan realisme ini lebih mengutamakan pada pendidikan akal, ya, bukan budi pekerti, kemudian akhlak, ya. Jadi rasio ini adalah yang mendasari bahwa pendidikan adalah tujuan sasaran untuk mendapatkan segala sesuatu, ya, yang diperoleh melalui proses berpikir, ya. Jadi pemikiran ini dieksplor, ya, pemikiran ini, akal manusia ini dieksplor untuk bagaimana memikirkan alam nyata ini, tidak usah memikirkan sesuatu yang tidak kelihatan, ya. Itu seperti itu. Ini adalah kaum rasionalisme. Jadi logika, ya, logika dan rasio. Walaupun sebetulnya kalau kita melihat, kalau kita bandingkan dengan idealisme tadi, ya, sebetulnya idealisme juga mempunyai rasio, tapi rasio itu memang kemudian pembuktiannya ini hanya ada pada keyakinan, ya. Itu kan perbedaannya, sehingga rasionalisme ini lebih dianut oleh orang-orang barat, ya, orang-orang Eropa, ya. Jadi misalnya seperti ini, misalnya kemudian alam kubur misalnya kita tidak bisa membuktikan, ya. Paling-paling kadang-kadang ada kuburan yang mengeluarkan asap misalnya, ya, setelah diteliti memang ada, ya, ada ya semacam gas dari bumi dan sebagainya dan seterusnya, ya. Alam akhirat juga, ya, pembuktiannya nanti, ya, dan itu berdasarkan keyakinan. Memang rasional, segala sesuatu di dalam agama itu adalah rasional, ya, rasional. Rasionalnya itu adalah mengikuti perkembangan zaman. Jadi Al-Quran ini pasti akan selalu di atas pemikiran umat manusia, ya, dari zaman ke zaman. Kalau pada saat ini teknologi seperti ini, Al-Quran bisa mengimbangi, bahkan setingkat lebih atas. Nanti 100 tahun lagi, 1000 tahun lagi misalnya, itu selalu bisa mengimbangi itu, karena Al-Quran ini adalah sepanjang masa, ya, sampai akhir zaman, dan tidak ada seorang pun yang bisa menandingi dari kecanggihan sastra maupun kalimat-kalimat yang ada di dalam Al-Quran, ya, itu, ya. Jadi sebenarnya memang tantangan sepanjang zaman itu Al-Quran, dan tidak ada yang bisa mematahkan, ya, tantangan ini kan termasuk kemukjizatan Al-Quran yang oleh nanti kan kita kaitkan dengan kaum rasionalisme ini, realisme ini, ya, itu sesuatu yang sebetulnya kalau mereka memang mampu itu, ya, dibuktikan, tapi kenyataannya kan tidak bisa,
Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim min mithlih. Kan begitu. Wa tu syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin, kan begitu. Jadi kalau kalian ragu, raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim min mithlih. Ini Al-Qur'an dan berlakunya sampai kapanpun. Ya, sampai kapanpun. Tapi kenyataannya ya tidak bisa. Ya. Walaupun orang-orang orientalis itu memang pemikiran-pemikiran yang spektakuler, yang memang untuk mematahkan ajaran Islam itu orientalis, itu memang tidak bisa. Ya, karena mereka semakin belajar sastra Arab, mereka semakin mengakui keunggulan Al-Qur'an. Kadang-kadang kan kita mengatakan, untuk membuat satu ayat itu ya gampang-gampang saja, misalnya andikan mereka punya pikiran itu, kan karena tidak tahu, masuk menyusun sastra gitu aja, kan begitu kan. Tapi setelah mereka mempelajari ilmu bahasa Arab dengan lebih mendalam, mereka semakin mengakui kehebatan Al-Qur'an, begitu. Nah, itu. Jadi realisme ini memandang dunia adalah apa adanya, hal yang seperti ini ya, itu. Memang kalau kita akui, Pak, kenyataannya pendidikan barat lebih maju ya daripada pendidikan Islam. Ya. Bahkan pendidikan Islam banyak yang mengadop dari pendidikan barat. Jelas sekalian kita lihat bahwasanya di dunia di abad pertengahan dulu, para ilmuwan ya, para filosof Islam misalnya Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Bajjah dan sebagainya, itu mereka mengkaji buku-buku filsafat Yunani ya. Jadi penterjemahan antar dua kubu ini sangat begitu intens ya. Pertukaran keilmuan ini sangat luar biasa, sehingga karena mereka bisa saling menghormati, maka peradaban Islam, ilmu semakin maju dan berkembang dengan pesat ya. Demikian pula saat ini kita tidak boleh menutup mata terhadap sistem pendidikan yang ada di barat ya. Kita ambil, tidak apa-apa, kita adop, tapi harus kita sesuaikan dengan tasyrik ya. Kita harus mengacu pada budaya lokal yang ada di Indonesia, kita harus mengacu pada Al-Qur'an, kan begitu kan, seperti itu. Dan kenyataannya kita mempunyai model yang tersendiri, bukan langsung mengadop dari mereka, bukan ya, bukan. Tapi memang kita harus berbenah itu dari dalam diri kita sendiri, berbenahnya ya. Jadi kalau kita tidak mempunyai kesadaran yang begitu bagus terhadap sebuah fenomena, maka hasilnya akan tidak baik. Contoh aja tentang virus corona ini. Kalau masyarakatnya ya tidak taat dan patuh terhadap protokol ya maka seperti yang kita lihat ya, setiap hari tidak semakin surut tapi semakin bertambah dan semakin parah ya. Jadi kondisi seperti ini dibanding dengan awal-awal dulu itu lebih parah ini ya. Karena apa? Karena ya memang tingkat kepatuhan itu memang sangat kurang dengan kita ya. Protokol-protokol itu kita abaikan. Akhirnya kan kita menganut sistem yang sistem yang kadang-kadang akhirnya justru malah menjadi lebih parah kan. Nek wis waktunya sakit ya sakit ya, bener, akhirnya kan begitu kan. Jadi tidak ada bedanya antara pada saat pandemi dengan tidak, padahal pandemi mengharuskan protokol ya. Tapi kenyataannya seperti itu sikap kita itu ya. Kita saat ini kita masukkan ke perkuliahan kita ya. Saat ini kita kuliah ya. Kemudian pada saat ujian kita contohan, ya begitu kan ya. Pada saat kita mengerjakan tugas nanti asal-asalan, ya bagaimana pendidikan kita bisa maju? Ya kan begitu kan. Tidak bisa mengeksplorasi dalam
pemikiran kita sendiri untuk mempunyai jalan-jalan pemikiran filsafat Islam yang memang benar-benar menjadi sebuah kenyataan keilmuan yang harus kita kembangkan, kan begitu ya. Jadi kita untuk sementara ini kuliah kita pada aliran pada idealisme dan realisme itu dulu ya. Kemudian soalnya sekarang ya, soalnya sekarang adalah apa perbedaan aliran idealisme dan realisme ya, perbedaannya, dan berilah contoh masing-masing. Wis gitu aja ya. Jadi perbedaan realisme dan idealisme, contoh realisme seperti ini, contoh idealisme seperti ini di dalam pendidikan, maksudnya di dalam pendidikan, contoh di dalam pendidikan baik idealisme maupun realisme langsung aja ditulis di kertas ya, diberi nama, kemudian difoto, untuk tugasnya dikirim ke classroom ini ya. Untuk absennya kalian harus masuk ke Google Form ya, masuk ke Google Form, juga harus difoto diktatnya, diktat kuliah, diberi nama atasnya gitu, namanya siapa, kemudian difoto, dikirimnya ke Google Form pada saat absen. Jadi tugasnya dikirim jawaban dari pertanyaan tadi, dikirim ke classroom, kemudian foto diktatnya dikirim ke Google Form pada saat absen. Sudah demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.